Yang pertama kepada saudari Tiara Kinasi Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermek, sekali lagi kurang rame. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata hello cuk. Orang caplang ketemu orang caplang berkata hello cang. Si pesek ketemu si mancung dan si caplang nggak bisa salam, lalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sabbahati al-kainatu bihamdihi wa anatil wujula azamati wa majrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi ja'ala sholata 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Multazam, yakni Abina Kiai Haji Badrus Solihin, dan yang saya hormati Sekretaris Pondok Pesantren Al-Multazam, yakni AA Muhammad Husni Habibi. Dan yang saya hormati Dewan Juri dan adik-adik ukti aktif sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada kalian semua. Hadirin sekalian, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Tak lupa salawat seiring salam marilah kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafiana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minaz zulumati ilan nur, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini, tapi berdirinya saya di sini akan belajar menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, berjuta-juta patah kata yang saya beri judul bahaya ghibah. Hadirin sekalian, terdapat dalam salah satu hadis riwayat Muslim perbincangan antara Rasulullah dengan para sahabatnya yang isinya atadruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala zikruka akhaka bima yakrah, qila afaraita in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fihi ma taqulu faqad tabta wa in lam yakun faqad bahatta. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Kemudian Rasul menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka engkau telah melakukan ghibah, dan sekiranya tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan atau kebohongan. Ketahuilah, mengumpat adalah perbuatan yang diharamkan baik oleh kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Terdapat dalam satu khutbahnya Rasulullah SAW bersabda agar didengar oleh para wanita-wanita yang berada di rumahnya masing-masing, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aurat saudaramu, maka Allah akan membukakan auratmu, dan barang siapa yang telah dibukakan auratnya oleh Allah, maka Allah akan membukakan aibnya di dalam rumahnya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dalam perbuatan ghibah dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan lagi tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi faitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Santri, siapa di sini yang sering ngegibah? Astagfirullah. Padahal ngomongin orang, gosipin orang, ngegibahin orang itu sarang dosa. Betul apa betul? Janganlah kita memperbanyak dosa, karena dosa dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Mau di sini masuk neraka? Mau? Nauzubillahimin. Adik-adik dan ukti aku sekalian, karena waktu yang telah memisahkan kita, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Pengen lengkeng beli di pasar, langsung dimakan di ruang makan, karena aneh masih belajar, kalau ada salah mohon dimaafkan. Ungzur ma qola wala tangzur man qola, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.